Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Satu ayat yang terkenal dari Matius 6 ayat 33 ya. Seorang pemuda bernama Rahmat Rifan ya, dia seorang yang tidak terlalu pintar ya, dengan IQ yang di bawah 90, tapi ketika dia bisa lulus untuk beasiswa Rusia itu satu mukjizat, dan akhirnya dia dapat menyelesaikan S1 di Rusia dengan keluar dengan nilai pas-pasan. Tapi karena dia sungguh-sungguh mencari Tuhan ketika dia berada di negara Rusia ini, negara yang tidak percaya kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menggerakkan dia untuk ambil S2 sekalipun dia ragu-ragu karena S1 aja pas-pasan, tapi dia lanjut terus seperti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Dia masuk S2 dan akhirnya dia lulus S2 dengan summa cum laude ya. Dan ia berkata ini satu hal yang sangat mengherankan, karena ketika dia ditanya, dia mampu memahami ya dan lulus ujian S2 ini dengan nilai sempurna. Demikian pula yang terjadi dengan pendeta Sivan Simamora, yaitu ketika dia belum percaya kepada Tuhan, dia adalah seorang yang miskin ya, yang nggak punya tempat tinggal, yang gelandangan karena orang tuanya miskin. Dia harus mengembara merantau ke negara lain, ke pulau lain, dan dia hidup dari satu tempat ke tempat di pinggir jalan. Ayat satu kata seorang penginjil bertemu dengan dia ketika penginjil itu mencari sebuah gereja, dan akhirnya dia diajak di gereja tersebut, dan rupanya penginjil ini juga satu suku dengan dia. Akhirnya dia mengenal kepada gembala sidang di situ, dan dia mulai bertumbuh di situ. Dan ketika dia mulai terlibat, ketika Tuhan membimbing dia ikut dalam kegiatan-kegiatan gereja tersebut, lama-kelamaan Bapak Sivan ini, Simamora ini dipercaya untuk melayani Tuhan, dan dia mulai melayani di desa-desa. Dan akhirnya ditawarkan untuk sekolah Alkitab, diambil sekolah Alkitab, dan kemudian ketika dia berada di situ, dia mendapatkan surat dari ibunya, yang ibunya memberikan satu ayat ini, Matius 6 ayat 23, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan ini menjadi bekal, menjadi ayat pegangan dia, sehingga dia terus tekun mencari Tuhan. Dan akhirnya dia dapat sekolah Alkitab, dan kemudian ketika seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja tersebut menawarkan dia untuk sekolah Alkitab di Australia. Dan akhirnya dia mulai lulus di Australia, dan dia mulai dipanggil untuk berkhotbah, dan sekarang dia menjadi pengkhotbah luar negeri ya, menjadi dalam dan luar negeri. Dan kalau nggak salah dia berkata bahwa dia akan diundang juga ke Amerika, dan dia juga menjadi ketua sinode daripada GIAT, yaitu Gereja Injil Anugerah Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana orang yang tahu mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dengan benar, maka Tuhan angkat kehidupannya lebih tinggi lagi, dari 0 to number 10 ya, dari hal yang paling rendah ke hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini. Matius 6 ayat 30 adalah yang banyak diketahui banyak orang, tapi pertanyaannya ya, sudahkah kita mencari Tuhan dengan benar? Banyak kali kita mencari Tuhan itu dengan konsep kita sendiri ya. Oleh karena itu kita puluhan tahun ikut Tuhan, tapi tidak pernah baca Alkitab, tidak tahu buka Alkitab ini pasalnya di mana, ayatnya di mana ya, ataupun kita diberkati, kita tidak tahu bagaimana berbagi. Jadi kita melihat bahwa kekristenan kita itu hanya kekristenan yang dangkal, karena kita tidak bertumbuh, karena kita tidak melatih diri kita untuk mencari Tuhan. Kita tidak, dari dulu kita masih bolong-bolong, sekarang juga masih bolong-bolong ya, untuk ibadah kepada Tuhan. Artinya kita tidak belajar untuk lebih setia lagi hari demi hari ya, sehingga ketika suatu saat masalah datang, pencobaan datang, langsung KO ya. Karena apa? Karena tidak berakal dan bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Karena itu penting bagi kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan benar. Apa yang Tuhan mau inginkan di dalam kehidupan kita ya. Karena kita tidak mau menjadi miskin di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tapi kita mempraktekkan iman kekristenan kita dengan satu kekayaan akan pengetahuan kita akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak suka-suka sendiri, mau baca kitab ya baca, mau ke gereja ya ke gereja, nggak mau ya sudah. Tidak, kita harus jadi punya orang Kristen yang komitmen. Setiap minggu saya harus ibadah. Kalau tidak betul-betul sakit, saya terus akan ke gereja. Ataupun sesibuk apapun saya harus atur waktu dengan baik, supaya kita mau belajar setia dalam hal perkara yang kecil ini ya. Seringkali ke gereja itu dianggap perkara yang biasa, tapi di hadapan Tuhan itu perkara yang besar. Kita mau belajar untuk setia di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Oleh karena itu kita berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka akan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam ayat ini, cari dalam ayat ini tidak terlepas daripada kata
carilah dahulu. Artinya apa? Artinya kita mau mendahulukan Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kita, ya. Kita mau lebih mementingkan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan daripada hati kita, ya. Kita mau berkorban apapun asal Tuhan senang, ya. Jadi prinsipnya asal Tuhan senang, I do it Lord, ya. Sekalipun kita capek, sekalipun kita lelah, ya. Karena Tuhan berkata di dalam Mazmur 128 ayat 1 dan 2, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Akhir kata, orang Kristen yang tahu berjalan cukup dekat dengan Allah tidak pernah akan salah arah. Berjalanlah bersama dengan Dia, maka akan baik keadaanmu. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan jadi orang Kristen yang biasa, jadi orang Kristen yang luar biasa. Thank you so much for watching.